Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Arendi Putri, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Batu Sangkar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sikap rukun dan tolong-menolong. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sikap rukun dan tolong-menolong. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan pimpin doanya. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kelas. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang hidup rukun. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu tahu apa itu hidup rukun? Baik, kalau belum ada yang tahu, mari sama-sama kita bahas. Hidup rukun adalah hidup yang saling harga-menghargai, hormat menghormati, serta saling sayang menyayangi di antara sesama manusia. Apa-apa saja sih bentuk-bentuk dari hidup rukun? Mari sama-sama kita bahas. Bentuk hidup rukun yang pertama itu rukun terhadap keluarga, yaitu bentuk rukun dari hal yang paling kecil tapi juga penting, yakni hidup rukun di keluarga. Rukun keluarga ini akan menjadi pondasi atau dasar dalam membentuk kerukunan-kerukunan yang lebih besar. Hubungan antara keluarga yang harmonis, saling menghargai, saling memahami, dan saling melengkapi merupakan bentuk dari rukun keluarga. Bentuk hidup rukun yang kedua itu ada hidup rukun terhadap tetangga. Rukun tetangga ini juga merupakan dasar dari pembentukan kerukunan untuk skala yang lebih besar. Kerukunan tetangga tersebut dapat terlihat dari hubungan saling menghormati di antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Rukun tetangga ini juga dapat ditimbulkan dari perilaku yang saling tolong-menolong, saling menyapa, dan lain-lain. Hidup rukun yang ketiga itu hidup rukun terhadap warga. Dari rukun tetangga maka akan melebar ke arah rukun warga. Tentu sebagai contoh rukun warga yang baik dapat dilakukan dan dapat terjalin dengan saling gotong royong dan saling menjaga ketentraman daerah masing-masing individu. Dengan mengurangi keegoisan masing-masing, adanya kerukunan antar tetangga yang kuat akan membentuk kerukunan warga. Kerukunan yang keempat yaitu kerukunan sekolah, yang mana kerukunan yang dapat tercipta karena adanya kesamaan dari visi misi dalam hal pendidikan. Hubungan kekerabatan sudah berbeda di antara individu satu dengan yang lainnya. Tidak ada kedekatan secara faktor geografis. Di sini kerukunan terjadi antar individu karena mempunyai tujuan yang sama, yakni belajar mulai dari tingkat SD, SMP, sampai dengan perkuliahan. Yang kelima, ada rukun tempat kerja. Tidak berbeda jauh dari rukun sekolah, rukun tempat kerja ini terbentuk karena adanya kesamaan dalam visi dan misi di bidang ruang pekerjaan. Meskipun setiap individu berbeda posisi dan juga kemampuan, tetapi untuk mewujudkan visi dan misi dalam ruang kerja diperlukan kerjasama yang baik dalam upaya mencapai tujuan bersama. Yang keenam, rukun alam. Rukun alam terbentuk karena terciptanya di antara hubungan manusia dengan alam. Bila kerukunan yang baik antar manusia dengan alam itu tercipta, akan membuat juga lingkungan dan ekosistem yang sehat dan baik. Dalam rukun alam ini sebab akibat berlaku. Contohnya, apabila manusia dapat memelihara sungai dan merawatnya dengan baik, maka sungai pun akan memberikan hal baik juga kepada manusia. Yang terakhir, rukun beragama. Bentuk dari kerukunan hidup beragama ini tidak hanya untuk seiman saja, namun juga yang memiliki kepercayaan lain. Di Indonesia terdapat beragam agama, adat, dan juga budaya dalam membentuk kerukunan antar agama. Maka dibutuhkan rasa toleransi yang kuat dan saling menghargai sesama manusia, tidak saling menjelek-jelekan agama yang lain,
dan dapat saling memahami perbedaan agama dan keyakinan merupakan pondasi atau dasar dalam hidup rukun antar agama. Nah, anak-anak, itu adalah pembagian dari bentuk-bentuk hidup rukun. Sebagai warga yang baik, tentu kita harus hidup rukun antar sesama keluarga, antar tetangga, antar umat beragama, antar warga negara, hidup rukun di sekolah, tempat kerja, alam, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk nilai-nilai hidup rukun. Nilai-nilai hidup rukun yang pertama itu ada terbangunnya rasa kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan akan terlihat sangat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari kekompakan dalam bertindak antara tiap-tiap individu dengan individu yang lain. Adanya rasa saling memiliki dan juga rasa saling senasib sepenanggungan. Poin yang kedua yaitu terbangunnya rasa persatuan dan kesatuan. Ini menunjukkan nilai persatuan serta kesatuan yang kuat di antara komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Nilai persatuan dan juga kesatuan ini tentu menjadikan jati diri masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, terbentuknya kekuatan. Hidup rukun akan memperlihatkan nilai-nilai kekuatan yang sangat besar. Bersatunya dua atau lebih komponen akan membuat kekuatan yang besar. Hal inilah yang ditakuti oleh sebuah bangsa atau bangsa yang lain, karena kerukunan juga merupakan kekuatan suatu bangsa. Poin yang keempat, ada toleransi yang tinggi. Ini menunjukkan nilai-nilai toleransi tertinggi karena akan mampu mengerti serta juga memahami tiap-tiap perbedaan dari individu. Tentu hal tersebut akan memiliki perbedaan kepribadian yang unik. Hal ini akan membuat kita akan memandang suatu perbedaan menjadi alasan untuk bisa dijauhi dan juga tidak merasa lebih dari yang lain. Poin yang terakhir ada asah, asih, dan asuh. Nilai asah, asih, dan asuh ini akan tercipta dengan sendirinya karena tiap-tiap individu akan merasa saling membutuhkan antar satu dengan yang lain, saling dapat mengasuh dan mengkoreksi di antara individu. Masuk pada poin berikutnya, itu ada manfaat dari hidup rukun. Manfaat dari hidup rukun yang pertama itu akan saling tolong-menolong, yang kedua memperluas pergaulan, yang ketiga menciptakan keharmonisan, yang keempat menciptakan perdamaian, yang kelima terciptanya komunikasi yang baik, yang keenam menghindari pertikaian atau konflik, yang ketujuh menciptakan ketenangan hidup, yang kedelapan menciptakan kemakmuran. Masuk pada poin berikutnya, itu ada tolong-menolong. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu pernah membantu atau menolong seseorang? Ia itu merupakan sikap yang terpuji terhadap sesama manusia. Sebelum itu, mari kita kenal terlebih dahulu apa pengertian dari tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu antar sesama manusia, membantu tanpa pamrih dan atau tanpa mengharapkan imbalan dalam hal kebaikan dan takwa. Masuk pada poin berikutnya, contoh dari tolong-menolong. Yang pertama, contoh tolong-menolong yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, membantu kakak memperbaiki sepeda, membantu adik belajar, membantu orang tua membersihkan rumah, dan membantu ayah membuat pagar rumah. Contoh tolong-menolong yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, yaitu menolong teman yang jatuh, menolong teman yang kesulitan saat belajar, membantu guru menghapus papan tulis, dan membantu menjaga kebersihan kelas. Berikutnya, contoh tolong-menolong yang kita lakukan di masyarakat yaitu menolong nenek menyeberang jalan, membantu tetangga jika ada yang jatuh, membantu tetangga jika ada yang terkena musibah. Yang terakhir, manfaat dari tolong-menolong. Manfaat dari tolong-menolong yaitu pekerjaan berat akan menjadi ringan, pekerjaan jadi cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, menciptakan persatuan, hemat akan waktu, dan menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Baiklah anak-anak semua, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa anak-anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa kerjakan latihan halaman 21. Latihan itu bertujuan untuk menguji sampai mana pemahaman anak-anak Ibu semua terkait pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dulu, terima kasih Ibu ucapkan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.